bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bapak Ibu mohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu DRA Trikuntari, Kepala SDN Parangbatu 1, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Bapak Midodri Susanto SPD dan Ibu Narti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan dalam rangka diseminasi budaya positif dalam modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya kita bertemu di siang hari ini. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan hal baik, ilmu yang akan menjadikan kita lebih baik lagi. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya sebagai pembicara hari ini untuk membacakan susunan acara dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 modul 1.4 Kabupaten Tuban. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan motivasi dari Ibu Trikuntari selaku kepala sekolah, dan dilanjutkan diseminasi dari calon guru penggerak. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Midodri Susanto SPD dari SDN Parangbatu 1 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, dan yang kedua diseminasi dari Ibu Narti SPD dari TK Dharma Wanita 5 Sembur Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dari akhir nanti ada sesi tanya jawab dan kita akhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka kegiatan hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan oleh Ibu DRA Trikuntari selaku Kepala SDN Parangbatu 1 Tuban dan tuan rumah untuk diseminasi budaya positif ini. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di ruangan ini, yang saya hormati pula
Sejenak mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik serta hidayahnya kita bersama-sama masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di siang hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Selamat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah kerso rawuh memenuhi undangannya Pak Widodo dan Bu Narti dalam acara diseminasi budaya positif untuk CGP Angkatan ke-9. Semoga ini nanti acaranya berjalan lancar mendapat ridho dari Allah sehingga nanti berjalan dengan lancar semuanya, dan saya mohon kepada Bapak Ibu yang lainnya mungkin nanti bisa istilahnya segera mendukung acara ini dan segera tertular menjadi CGP semuanya. Seperti itu, kelihatannya ini kok tugasnya CGP ini kok sangat banyak. Ini kok kudu ngeloni laptop, sehingga ini banyak kaum muda-muda karena banyak yang masih sibuk sehingga kadang-kadang kalau ada monggo sing badhe ikut mendaftar CGP dari seperti itu karena memang ya tugasnya kelihatannya sangat letih karena memang tugasnya guru itu tidak hanya itu saja di samping harus mengurus keluarga di rumah juga harus mengurus profesinya panjenengan sebagai guru seperti itu. Tapi kalau kelihatannya waduh ya Allah ya, semoga saja yang muda-muda tetap semangat, tidak pantang tidak putus asa segera saja, tidak takut dengan istilahnya tugas-tugas itu tugas kecil istilah semoga monggo semua saya dorong yang masih muda-muda daftar semuanya dan semuanya tak dengar lulus kabeh desa Kecamatan Paranggen dari CGP semuanya. Amin. Seperti itu segera tertukar Bu Narti sama Pak Widodo. Seperti itu Tapi kadang-kadang saya ya CGP tugas warga pengen kadang-kadang aku mesakno muridé bare anu sana. Perkara piye saking akeh tugasé kadang-kadang bingung seperti itu. Tapi tidak apa-apa nek cek nomi lainnya cek banter gitu kalau banti agar pengen sakit linu saya doakan saja semangat, yang penting jangan pernah menyerah dengan misalnya kalau dengar tugas CGP seperti itu gak usah siapa takut monggo semuanya datang tak dengarno semoga lulus semuanya dan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf nanti Pak Wid mungkin dalam penyediaan tempat kurang berkenan, saya selaku penanggung jawab di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya aturkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Trikuntari dari Pak Widodo dari jenjang SD. Ini ada juga CGP dari jenjang taman kanak-kanak. Tentu saja untuk pengaplikasiannya juga berbeda meskipun bagian aplikasi adalah bagian sama. Oleh karena itu kami mohon kepada Bu Narti untuk hadir ke depan menyapa kita semua dan mendisiplinasikan apa yang telah dipelajari, apa yang telah didapatkan di modul 1.4 CGP 2023 ini. Monggo boleh Bu Narti kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu, karena sekarang sudah siang, apa ini dulu Pak dulu gimana Pak? Maksudnya kita ada sedikit udah Pak, apa mungkin istirahat dulu karena sudah 12:30
waktu sudah saatnya makan siang. Apa makan dulu atau dilanjut langsung? Mungkin saya tidak selama Pak Widodo, Pak Ibu, saya hanya 30 menit saja. Iya. Saya hanya 30 menit. Sebelum saya dengan Ibu, saya mohon maaf karena saya di sini berguna pengajar TK. Mungkin saya tidak seperti Pak Widodo yang mahir penyampaiannya sangat bagus sekali. Dan saya mungkin seperti itu saja karena kami kantor CDP itu tidak niat sama sebenarnya. Saya hanya coba-coba sama Bu Riyati, ternyata ya tidak tahu Pak, tanpa ada apa itu menyiapkan untuk tanaman, akhirnya saya harus menjalaninya dengan buka Pak Widodo sampai asal karena umurnya saya sudah tua, Pak Widodo masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, warahmatullah, warahmatullahi amma ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, terima kasih kami ucapkan yang telah memberikan kami waktu tempat. Saya kemarin mau aksi nyata, saya mau bangga sama Pak Widodo, minta izin kepada Bu Putari. Terima kasih hari ini Bu Putari telah mengizinkan kami. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu, khususnya guru SDM Batu 1 dan Bapak Zaini yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini dalam rangka kami mengadakan apa itu sebenarnya aksi nyata yang saya lakukan semata-mata untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih pula pada Ibu Nuriyati dan Bu rekan saya dari guru TK yang telah mau meluangkan waktu juga. Semoga kebaikan dan keikhlasan Bapak Ibu kepada saudara Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai Bapak Ibu, kita ayo mendengarkan musik. Apa musiknya ini dari TK? Ya tidak apa-apa, ya kita terima. Ya Ibu tidak tanggung terus, mohon maaf. Nanti jawaban ini ada ayam sama bebek, jawabannya ada di sana akan jenengan. Terima kasih. Ada ayam sama bebek di sini, ada guru TK dan guru SD. Ulangi Pak. Ayo 1, 2, 3, foto. Ayo. Ayo Babi, ayo. Ayam. Ayam bebek, salam-salaman. Ayam. Ayam mematok bebek, bebek mematok ayam. Ayam bebek, salam-salaman. Ayam. Ayam mematok bebek, bebek mematok ayam. Ayam bebek, salam-salaman. Kenapa Bapak Ibu ayamnya kok tidak patok-patokan? Yang satu patok, yang terakhir salam-salaman. Terima kasih. Di sini kami akan membawakan tentang materi diseminasi budaya positif. Mungkin nanti materi saya ada yang sama-sama Pak Widodo, karena memang saya kelompoknya Pak Widodo, jadi mungkin materinya sama dan penyampaiannya mungkin lebih bagus dari Pak Widodo. Sebelum saya lanjutkan tentang diseminasi budaya positif, sekarang yang perlu kita ketahui adalah apa itu namanya budaya positif. Saya mau dari Bapak Tono dulu. Apakah itu yang dinamakan budaya positif? Karena beliau lebih senior. Saya sama Om Widodo beda. Tapi Om Widodo karena beliaunya panggil langsung, saya langsung biar suasananya agak mencair. Monggo Pak Tono, apa itu yang dinamakan budaya positif dalam pembelajaran? Diseminasi
inseminasi itu pengimbasan diimbas. Berarti yang sudah dapat itu perlu diberikan kepada yang lain. Jadi kalau mendapatnya 100 mungkin diberikan kepada kita 110. Tapi kan selama beberapa waktu yang lalu itu mengendap, berarti kan diberi bunga inseminasi. Jadi kalau dapatnya dari sana 100, kita siap-siap menerima 105. Budaya positif. Kalau nggak salah, budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi dan daya. Tapi disingkat jadi budaya. Budaya itu kebiasaan ada. Tapi kalau budi itu adalah pikiran, daya kekuatan. Jadi budidaya itu kekuatan yang berasal dari pikiran yang baik. Jadi ya kita ambil singkat saja kemungkinan, tapi karena saya sudah tidak membaca di KB Kamus Besar Bahasa Inggris KBBI ini, ya budaya ya kebiasaan. Positif lawannya adalah negatif tentunya. Positif lawannya negatif. Berarti positif ya baik, kebiasaan baik. Berarti kalau istilah sekarang kita juga mendengar praktek baik. Ya, terserahlah nanti para ahli yang mendefinisikan. Tapi secara pendapat saya secara singkat ya pokoknya kebiasaan yang baik itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih Bapak. Mungkin mengetahui apa itu budaya positif, monggo. Ini sekali lagi budaya positif, monggo. Baik, ya seperti yang sudah disampaikan oleh, sebentar saya tak aksen dulu. Bersama aku gitu. Bicara kotak yuk peroleh ibu juga. Jadi kalau budaya positif seperti tadi ya, positif itu memang hal-hal yang baik. Budaya itu ya kebiasaan yang perlu kita lakukan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Tentunya kalau kita di sini kita terapkan di lingkungan sekolah, gitu. Baik pada saat kegiatan berlangsung maupun di luar kegiatan pembelajaran, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak ini. Bapak Ibu, kita sudah paham bahwa budaya positif itu adalah bagaimana Bapak Ibu? Positif yang baik. Positif yang baik, betul. Sesuatu yang membawa perubahan di kebaikan dalam pembelajaran kita. Selanjutnya yaitu latar belakang dari budaya positif tadi, yaitu selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pembangunan potensi murid. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuknya budaya yang positif. Jadi budaya positif itu dapat kita bentuk ibu dari awal pembelajaran untuk anak-anak itu budaya positif harus kita terapkan, budaya positif kepada anak-anak semua. Mungkin di budaya positif itu banyak sekali pembelajaran yang intinya mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak bisa berbuat baik dan bisa berdisiplin dalam perbuatan ataupun bisa berakhlakul karimah. Tujuan mewujudkan budaya positif adalah yang pertama yaitu membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebijakan, dan yang terakhir, mengambil posisi kontrol sebagai manajer
dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu membentuk keyakinan kelas. Mari kita bahas yang pertama. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin Lulus bisa disebutkan apa itu keyakinan kelas. Monggo Lulus. Baik, terima kasih. Seperti yang pernah saya dengar, tapi kalau ada salahnya nggak apa-apa ya. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan kelas, di mana keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu adalah persetujuan yang kita buat bersama di dalam lingkup sekolahan, dan itu juga bertujuan menuju budaya positif tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah keyakinan kelas ini bisa kita sebut dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Berbeda. Tolong ini dibedakan antara keyakinan kelas dan peraturan dalam kelas. Ini menurut kami juga dulu pada saat mengikuti di CGP ini. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan kita dibuat oleh siswa dan bersama dengan guru. Jadi yang di situ yang membuat itu lebih berupa kesepakatan dari siswa tersebut, bukan langsung didrop oleh guru. Ini peraturan di kelas ini seperti ini, langsung dibuat dari serentetan aturan data terkait kelas. Kalau keyakinan kelas seperti itu, jadi lebih ke kesepakatan dari siswa-siswa di kelas tersebut. Jadi siswa membuat kesepakatan kelas, dia yang membuat, dia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Kalau peraturan kelas itu identik dengan yang membuat itu adalah dari Bapak Ibu guru, wali kelas dari kelas tersebut. Terima kasih. Jadi sudah jelas bahwasanya keyakinan kelas itu dibentuk oleh persetujuan murid, guru, bahkan melibatkan wali murid. Di sini banyak sekali keyakinan kelas, termasuk yang sudah dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu misalkan satu, kita saat belajar tidak boleh membawa makanan dalam kelas. Itu termasuk keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak dan ibu guru. Bisa juga keyakinan kelas itu bahwasanya saat masuk kelas anak-anak harus melepas sepatunya dikarenakan sekarang musim hujan. Nah, kesepakatan itu kita omongkan, kita bicarakan dan kita sepakati antara guru dan murid. Karena apa Bapak Ibu? Pernah saya alami sudah membuat kesepakatan kelas bahwasanya masuk sekolah sepatu dilepas. Ada orang tua wali murid saya yang protes kepada saya, Bu, ini kan sekolahan Bu, bukan masjid. Kenapa masuk sekolah harus dilepas sepatunya? Nah, saya jawab, Bu, yang pertama adalah keyakinan kelas ini saya buat sesuai dengan persetujuan dengan anak-anak. Untuk apa? Untuk kebersihan, dan kebersihan itu kita nikmati oleh semua yang berada di dalam kelas. Yang kedua yaitu untuk melatih anak mandiri, melepas dan menggunakan sepatu tanpa bantuan orang lain. Di situ kita bisa menjawab kalau keyakinan kelas itu memang harus dibuat persetujuan antara guru dan anak-anak. Jadi kita kalau ada suatu saat ada protes dan seperti itu kita bisa menjawab. Terima kasih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin. Ya. Di sini disiplin itu bisa kita terapkan melalui dua, yaitu yang pertama dari internal pada diri sendiri dan eksternal dari orang lain. Motivasi internal dari orang lain, kalau kita mau di sini misalkan saya masuk harus jam 7 kan sudah sampai di sekolah. Kami cepat-cepat masuk, anak-anak cepat-cepat masuk sekolah dikarenakan mereka mendapatkan aturan dari bapak ibu gurunya, takut kalau nanti kita dihukum. Berarti disiplinan anak itu, penerapan itu melalui luar, dari luar motivasinya. Beda karena motivasi dari dalam diri anak sendiri.
anak itu mempunyai tanggung jawab bahwa saya jam 7 harus sudah berada di sekolah. Apakah itu hari Senin, Selasa, Rabu ataupun Kamis? Kan kalau Senin jelas mau ada upacara ya kita cepat-cepat anak-anak untuk datang jam 7 harus sudah berada di sekolah. Akan tetapi dia sudah mempunyai kedisiplinan dalam diri sendiri. Kita anak-anak akan mudah dalam diri sendirinya, lebih mudah lagi daripada dari orang lain. Ya. Berarti anak-anak berangkat ke sekolah sudah kewajibannya anak-anak itu sendiri. Sekarang tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Tadi sudah saya jelaskan tentunya. Yang selanjutnya tumbuhnya nilai-nilai kebijakan pada diri murid. Guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, dan murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter pelajar Pancasila. Nanti akan saya jelaskan di akhir nanti ya, kita lanjut saja. Tujuan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratannya. Di sini slogannya Bapak Hajar Dewantara jelas, yaitu yang bunyinya Tut ing ngarsa sung tulodo ing madya manungkarsa tut uri handayani, di mana seorang pendidik di depan memberi suri tauladan yang baik kepada anak didiknya, di tengah memberikan ide-ide atau gagasan kepada muridnya, yang di belakang kita memberi motivasi atau dorongan. Bapak Hajar Dewantara itu menegaskan bahwasannya pembelajaran itu berpusat kepada anak. Sekarang kita bisa membedakan antara pembelajaran pada zaman dahulu atau kemarin dan pembelajaran yang sekarang, yang kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran itu berpusat pada anak, sangatlah berbeda jauh. Kenapa Bapak Ibu? Dari pembelajaran yang kemarin, Bapak Ibu guru masuk kelas cukup membawa pulpen dan spidol saja. Anak-anak diajari di depan menulis di papan tulis, anak-anak menirukan. Bapak Ibu gurunya berpidato, berceramah, anak-anak mendengarkan. Akan tetapi dengan adanya kurikulum merdeka yang berwawasan yang dicetuskan oleh Bapak Hajar Dewantara tersebut, guru semakin bertambah lagi pekerjaannya. Guru masuk harus membawa peralatan, guru masuk harus membawa grembyong, ada laptop, ada cas, ada apa Bapak Ibu? Yang dari TK ada alat peraga dan lain sebagainya. Grembyong Bu, ada guru TK. Nah, berapa sekolah pakai pedalangan, tulisan Bu dicatat ke depan ke belakang, beda dengan guru SD ya. Seperti itu. Di situ di dalam pembelajaran Hajar Dewantara bahwasanya guru berhamba kepada murid. Jadi murid lebih mendominasi dalam pembelajaran. Guru hanya sedikit saja menjelaskan, akan tetapi murid yang bekerja sama, murid yang berkolaborasi antara murid satu dan murid yang lainnya. Guru hanya memotivasi, mengidentifikasi, melihat, memantau dan mengarahkan. Jadi anak-anak merasa dirinya senang, nyaman belajar sesuai dengan minat bakat dirinya
hobi dan kreasinya masing-masing. Sehingga kurikulum Merdeka ini lebih berfokus kepada anak dan anak lebih maju berkreatif seperti itu. Selanjutnya yaitu budaya positif. Sudah dijelaskan tadi di awal bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu kita berikan kepada anak, kita tanamkan kepada anak supaya anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kritis, penuh hormat kepada guru dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan dan apa yang dilakukan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep utama budaya positif adalah sebagai berikut. Yang ke satu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti di belakang akan kami kupas satu persatu tentang yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang marilah kita bersama-sama memahami perubahan paradigma belajar itu yang bagaimana. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, masalah lingkungan yang positif dan aman bisa kita ciptakan sebagai pendidik di kelas kita masing-masing. Bagaimana caranya? Saya yakin Bapak Ibu dari TK maupun dari SD, bagaimana cara membentuk kelas yang aman, nyaman untuk anak-anak. Misalnya sekarang lagi ngetrennya, misalnya apa Bu? Anak-anak sekarang lagi ngetrennya apa Bu? Apa Bu? Lagi ngetrennya apa sekarang yang disukai anak-anak itu, film atau poster atau apa yang bagaimana Bu? TikTok, ya TikTok. Mungkin anak-anak setelah pembelajaran bisa kita ajak TikTok bersama yang sesuai isi dari pembelajaran anak tersebut. Misal tadi seperti kita sosialisasi pada anak untuk tidak bersikap bullying kepada teman-teman, bisa kita anak-anak ajak menyanyi anti bullying bersama-sama dan kita merekamnya. Tentu anak-anak akan merasa senang ya Kak Tulis sendiri. Iya, anak-anak merasa termotivasi karena memang zamannya sudah zaman digital ya. Kita kalau anak-anak itu sukanya, anak kecil-kecil itu sudah belajar mulai TikTok, akan tapi TikToknya bukan TikTok yang mendidik. Beda lagi kalau anak-anak selesai pembelajaran, nanti Bapak Ibu kita TikTok bareng-bareng sesuai dengan pembelajaran yang ada pada hari itu. Dan itu anak-anak akan merasa dirinya bisa berpikir, ya, bisa berpikir maju ke depan, bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa TikTok itu tidak harus dengan guyonan, akan tetapi bisa diisi dengan pembelajaran yang mendidik. Terus lingkungan yang aman, ya. Nah, kayak sini dulu aman sekali lingkungannya, ya. Kelasnya ada kipas anginnya, mungkin di kelas Pak Tama ada AC-nya ya Pak Tama. Ada AC-nya juga, bisa ada tentang air minum juga. Jadi anak-anak kalau merasa dahaga ataupun tidak lari-lari, langsung pakai cetak mau ambil air gitu aja gitu. Nah, terus lagi di kelasnya bagi yang kelas pendek ada mainan-mainannya, ya. Ada seperti di TK itu ada
hiasan-hiasan yang sekiranya bisa menarik pada diri anak sehingga anak merasa tidak ingin pulang, maunya di sekolah saat sehingga ada ya bapak ibu anak yang misalkan Pak, soalnya bukan pulang, ada seperti itu. Mungkin karena dia kurang betah tinggal di kelas. Beda lagi kalau kelasnya sudah menarik, nyaman, ada air, iya. Begitu juga pada gurunya, bapak gurunya yang tampil beda, ya. Iya, ramah, senyum, penuh kasih sayang. Anak-anak lebih suruh pulang dan mau. Anak-anak sekarang jamnya sudah baik, sudah habis, silakan berkhidmat. Jangan Pak, jangan pulang dulu. Enak di sekolah sama Pak Toro, aku dulu terus. Seperti itu ya. Kita selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif untuk anak-anak. Sehingga kita menjadi guru yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jangan guru yang dibosanin anak-anak. Besok apa pelajarannya matematika yang ngajar siapa? Bulinya. Waduh, aku gak masuk. Itu kan beda lagi kalau besok pembelajaran besok siapa? Oh bener nanti kesini aku masuk lebih masuk. Saya lebih enjoy ya, seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus bisa ramah, selalu tersenyum, selalu menyapa anak, gitu. Selanjutnya yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin sebelum Bapak Ibu mengajarkan anak untuk bersikap disiplin, Bapak Ibu harus memberi contoh dulu. Bapak Ibu memberikan pengumuman pada anak-anak bahwasanya jam 7 anak-anak sudah di kelas. Ternyata apa yang terjadi? Setelah anak-anak sudah masuk kelas, Bapak Ibu gurunya masih ngopi di jalan. Lalu ternyata bahwa anak-anak sudah stand di sekolah jam 7:10, gurunya datangnya jam 8. Apakah itu budaya positif yang perlu kita contohkan kepada anak? Tidak, tentunya tapi saya yakin di antara Bapak Ibu guru yang ada di sini tidak ada yang seperti itu kok Bu. Semuanya Bapak Ibu gurunya rajin-rajin, cocok sekali, apalagi guru yang muda-muda itu Pak Tulus, Pak Zaini gitu ya. Itu yang saya soalnya. Pokoknya perlu yang muda perlu dijadikan contoh. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai yaitu nilai kebijakan yang sifatnya positif, manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan Bapak Ibu semuanya bahwasanya profil pelajar Pancasila ada 6, jenengan sudah hafal Bu, di antara 1 sampai 6 dengan satu kelompok sudah tidak saya sebutkan lagi. Yang penting monggo kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita tanamkan ke 6 dari nilai profil pelajar Pancasila itu kita tanamkan kepada diri anak. Tentunya yang pertama adalah yang paling utama berakhlakul karimah ya Pak ya, karena berakhlak itu adalah sangat-sangat penting, yang mana akhir-akhir ini banyak anak yang kurang akhlaknya, kurang begitu baik ya sudah baik tapi kurang begitu baik. Mungkin karena kita dalam memberikan profil pelajar Pancasila yang pertama kurang maksimal atau bagaimana. Untuk itu marilah kita bersama-sama memaksimalkan yang pertama, yang berakhlak mulia itu Bu. Karena banyak sekali murid itu kalau di dalam sekolah itu sama gurunya tawadhunya menghormati, tapi di luar kita itu apalagi kalau tetangga nih, misalkan Bu Nia kalau di sekolah, kalau di luar panggilnya Pak Mbak Nia.
Gini, Pak Tono misalkan orang Sukoharjo, Pak Tono Guru Sukoharjo. Kalau di sekolah dipanggil Pak Ustadz Tono, di luar berkenalan dengan Pak Dwi Tono. Nah, di situ ini salah satu ciri yang mencermin bahwasannya akhlak ataupun penghormatan antara guru dan murid. Salah satu contohnya itu kurang mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang pertama. Baik, yang lainnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu di sini setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Beda mungkin jelas berbeda. Saya sama Bu Mulyati sangatlah berbeda. Pak Nova sama Pak Widodo kebutuhannya juga berbeda. Semakin tinggi, semakin banyak pemasukan, semakin banyak pula kebutuhan. Dibanding dengan pengeluaran yang sedang, maka mereka kebutuhannya juga sedang, seperti itu. Gambar di samping menunjukkan bahwa ada 4 cara untuk bertahan hidup, yaitu yang pertama penguasaan, terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Bisa disebut dengan kebutuhan primer. Betul Ibu Bapak? Nah, jelas anak membutuhkan sandang, dan jelas ya sandang, pakaian, dan lain sebagainya, pokoknya yang meliputi kebutuhan anak. Selanjutnya pangan, jelas anak butuh makan, orang tua butuh bekerja. Selanjutnya papan, tempat tinggal, jelas. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini Bu ya, banyak terjadi Bu, kasih sayang itu dari orang tua. Anak-anak itu banyak yang kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga di dalam kelas anak itu sering berbuat yang aneh-aneh. Suatu contoh, anak sering mencoret-coret tembok, mencoret-coret meja, mencoret-coret yang lainnya. Mungkin muridnya Bapak Ibu ada nggak yang seperti itu? Saya pernah mempunyai murid seperti itu. Saya tanya, kenapa anak tersebut saya alihkan ke kegiatan yang lain, tidak mau. Ternyata setelah saya gali informasi, setelah saya mencari tahu bahwasanya anak tersebut itu adalah bapak ibunya bekerja di luar kota. Anak tersebut dititipkan kepada neneknya, sehingga di sekolah anak itu membuat gurunya mencari perhatian pada gurunya karena dia kurang kasih sayang. Iya, caper, betul sekali Pak Tulus, caper terhadap gurunya. Nah, mungkin apabila ada murid yang seperti itu, perlu kita rangkul, perlu kita beri kasih sayang lebih dari yang lain, dan setelah itu mungkin kita bisa mengarahkan. Begitu pentingnya kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak kita. Kita apalagi sebagai seorang pendidik jangan lupa bahwasanya kita hanya mengasihi sayangi murid saja, tetapi kita lupa pada anak sendiri di rumah, karena sibuknya kita di rumah. Apalagi sebagai CGP, ada operator, isi sulinja, dan lain-lain, lupa sampai anaknya itu tanya, Bu, aku ini anaknya siapa Bu? Anaknya ibu kok ibu gak pernah nunggu saya udah sendirian Bu. Ibu tidur sama laptop saja, nunggu laptopnya gitu. Itu salah satu protes anak yang kurang kasih sayang. Jadi antara kasih sayang pada anak didik di sekolah dan kasih sayang kepada anak di rumah harus seimbang. Jadi karena anak-anak itu fondasinya itu berawal dari kasih sayang dulu, baru nanti kita bisa membangun fondasi-fondasi yang lain, memberikan pengertian-pengertian yang lain. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, senang itu tidak hanya pada ibunya dan bapaknya saja. Anak pun perlu kesenangan, baik di rumah ataupun di sekolah. Suatu contoh, di sekolah anak tidak hanya dikasih materi. Di dalam kurikulum merdeka anak dikasih tugas untuk menyelesaikan. Sekali-kali anak diajak untuk belajar di
saja bisa kita temui dan bisa kita laksanakan di dalam kelas, di luar kelas dengan suasana yang berbeda. Yang terakhir adalah kebebasan, ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kebebasan itu juga perlu kita berikan kepada murid. Suatu contoh di dalam pembelajaran, anak-anak bebas memilih pembelajaran yang dia suka. Dari dalam suatu pembelajaran tidak hanya kita membelajarkan misalkan matematika, anak harus bisa berhitung. Akan tetapi ada anak yang tidak suka kepada berhitung. Dia ada yang suka kepada membaca, ada yang suka pula dengan seni, menggambar dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru memberi kebebasan untuk memilih, memberi kebebasan anak untuk mengikuti apa keinginannya, apa minatnya dan apa hobinya. Dan dengan itu maka kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi. Keempat tersebut adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Yang selanjutnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yaitu teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sedangkan makna disiplin positif adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, sedangkan 3 motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Berdasarkan materi kontrol dari William Glasser, yaitu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di sini guru sudah jelas tadi sebagai penghukum, ya jelas. Guru sebagai penghukum. Cocok apa tidak? Di sini guru sebagai penghukum, Bapak Ibu sekali lagi. Cocok apa tidak? Cocok. Tetapi kita harus menyesuaikan hukumannya seperti apa. Karena di dalam menghukum anak, walaupun dalam cubitan atau centisan yang berada di telinga, dalam jangka panjang akan teringat memori anak, bahkan sampai tua pun dia masih ingat bahwa dulu saya pernah dicelentis sama Pak Tomo. Beliau ingat, bahkan anak yang sudah menjadi abdi TNI, beliau masih ingat bahwa kecilnya dulu pernah dijilat sama gurunya. Dan itu seharusnya penghukum itu sesuai dengan kemampuan anak ataupun yang mendidik. Contoh, anak misalkan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di kelas, anak melanggarnya, ya kita suruh saja, misalkan anak suruh menghafalkan Pancasila, yang anak baru sampai kelas 3, mungkin bisa anak disuruh menghafalkan Undang-Undang Dasar 45 untuk anak yang kelas ke atas. Yang selanjutnya membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan dijelaskan di belakang. Tipe penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, tadi sudah dijelaskan. Orang-orang yang menjalani posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Jangan sudah bisa membaca
guru yang murid-murid itu piye, guru yang menghukum itu bagaimana raut wajahnya. Karena banyak mungkin tidak sedikit guru yang mempunyai masalah di rumah tangganya terbawa juga di sekolah, sehingga ada anak yang melanggar sedikit langsung meledak, tidak langsung padahal masalah yang dibawa guru tersebut itu masih ada bagian dari masalah di rumah yang dibawa. Untuk itu Bapak Ibu, pandai-pandailah kita mengontrol diri, mengontrol masalah yang ada. Jadi apapun kejadian yang ada di luar sekolah, jangan kita bawa saat kita dalam proses belajar mengajar. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa juga sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motornya tapi yang emosi gitu kan. Saya kira kalau di SD, TK tidak terjadi seperti itu. Biasanya yang kejadian seperti itu adalah murid yang lebih tinggi, yang sudah tahu, yang sering melihat video-video ataupun tayangan-tayangan televisi seperti itu, sehingga dipraktekkan ada murid yang tidak begitu suka terhadap gurunya langsung bertindak, yaitu dalam posisi sepeda, disilati joki dan lain sebagainya. Bahkan sepatunya gurunya diterima mungkin seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, dan kata-kata yang keluar dengan lembut sebagai berikut. Tentunya Bapak Ibu guru sudah sangat-sangat pengalaman sekali, sudah banyak menemui kasus-kasus seperti itu. Bagaimana cara membuat anak yang sudah melakukan kesalahan, bagi anak yang merasa bersalah? Mungkin dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih sayang, sehingga anak tersebut mau mengakui kesalahannya dari lubuk hati yang paling dalam. Dan anak tentunya akan bicara sejujur-jujurnya kepada Bapak Ibu guru semua. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan Bapak dan Ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Intinya apa Bapak Ibu? Anak-anak akan meminta maaf kepada Bapak Ibu gurunya. Iya Pak, saya tadi sudah mencontek, contohnya. Saya minta maaf bahwasanya perbuatan saya tadi sudah menyalahi keyakinan kelas, bahwa di situ tertulis bahwa murid yang sedang mengerjakan tugas tidak boleh mencontek misalnya. Sedangkan si A tadi mencontek, akhirnya dipanggil oleh Bapak Ibu guru dan ditanya dengan selembutnya. Akhirnya anak itu mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Guru sebagai teman, jelas ya. Di dalam pembelajaran kita berusaha bahwa guru adalah sebagai teman anak. Guru berusaha mendampingi anak belajar mulai pagi sampai siang. Di dalam kelas guru berusaha untuk mengajak anak untuk mengobrol. Seakan-akan guru tidak memperlihatkan bahwa saya guru dan anak-anak itu muridnya, tetapi saya adalah teman sampean semuanya. Itu terbukti bahwa saya anak-anak itu sering curhat kepada gurunya. Misalnya di rumah bapak ibunya pergi buang bu, pinjam kalung atau pinjam gelang tetangganya. Di sekolah masih cerita, Pak, tadi lo kemarin lo ibuku ya bu, ilek gelangin Pak, apa itu buleku? Seperti itu, ada yang mereka akan berkata jujur. Nah itu suatu bukti bahwasanya kita dianggap oleh murid tersebut sebagai teman, tempat curhat dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab kepada guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia
Dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut dengan membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi hasilnya di saat kita menjadikan anak sebagai teman kita itu ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Sebagai pemantau, guru berusaha untuk mengawasi anak dari awal hingga akhir, jelas untuk memantau. Guru jelas menemani anak setiap tugas dan tugas. Guru selalu sebagai pemantau. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Itu termasuk tadi murid yang melanggar, terus muridnya tadi disuruh belajar sendiri di ruangan yang berbeda. Guru sebagai manajer, jelas bahwa manajer kalau dalam perusahaan itu tinggal menyuruh. Tetapi sebagai guru, sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab kepada perilakunya, mendorong murid agar tepat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bisa di dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Monggo dibaca saja boleh. Yang pertama pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, halus dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sudah kita bahas tadi, bahwasanya keyakinan kelas itu nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam insting, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Selanjutnya segitiga restitusi yang terakhir ya. Kenapa kok harus segitiga restitusi? Tadi sudah dijelaskan Pak Tomo, diberi masukan bahwa apanya harus ditaruh di depan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Suatu contoh, ada kasus sebentar lagi, anak yang melanggar peraturan. Misal, anak di dalam kelas bertengkar dengan anak satu dengan anak yang lainnya. Kita tidak semata-mata langsung memberikan sanksi kepada mereka. Akan tetapi yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Anak yang bertengkar, kita dudukkan bersama. Kita tanya, kenapa kok bertengkar? Masalahnya apa? Apa yang menjadi masalah dan kenapa harus bertengkar? Terus kita harus mencari tahu dari anak yang satu dan anak yang lainnya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita perlu memvalidasi, menanyakan apakah bertengkar itu suatu tindakan yang betul atau yang salah. Tentunya anak-anak sudah bisa membedakan bahwa saya bertengkar adalah suatu tindakan yang salah. Setelah guru memberikan pengertian, menstabilkan identitas, langsung memberi validasi tindakan yang salah, anak-anak akan merasa dirinya bersalah bahwa bertengkar di dalam kelas itu adalah suatu kebiasaan
melanggar aturan di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah itu kita tanyakan kepada anak tersebut, apakah bertengkar itu menyalahi keyakinan yang ada di dalam kelas tersebut. Setelah anak-anak tahu bahwasannya bertengkar itu menyalahi aturan atau melanggar keyakinan kelas, di situ anak-anak dengan segitiga restitusi, anak-anak akan tahu atau kita bisa menyelesaikan masalah tanpa ada hukuman, tanpa ada tindakan kekerasan, dan tanpa adanya suatu paksaan untuk minta maaf. Tetapi di dalam diri anak dia akan merasa bersalah dan akan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Sudah mati Pak? Belum. Kenapa? Sudah selesai. Ya sudah selesai Bu. Bapak Ibu, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami tidak usah mengadakan pertanyaan atau tanggapan karena sudah siap. Terima kasih atas perhatian, dukungan dan waktu yang diberikan kepada kami. Semoga kehidupan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari kami saya juga siap. Mohon maaf atas segala kekurangan kita sebelum sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk Bu Narti, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Narti yang misalnya. Tadi awalnya setengah jam aja, ternyata tetap jadi 1 jam nanti. Karena kalau sudah pegang itu berbeda memang, tidak terasa waktunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini. Tentu saja kehadiran Bapak Ibu sekalian itu sebagai dukungan kepada kami calon guru penggerak di Kabupaten Tuban, terutama di Kecamatan Marengan. Ada kami bertiga. Semoga ini menjadi motivasi yang lebih bagi kami juga untuk terus meningkatkan dan selalu meningkatkan diri, berkembang untuk kepentingan kita bersama. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ada pertanyaan? Bukan pertanyaan, Berikut Bapak. karena ada yang prinsip Oke, monggo Bapak, silakan. perlu diubah 1 huruf saja dan ditambahkan 1 huruf. Definisi pendidikan berdasarkan Gajah Dewantara tadi ada kata menuntut di situ. Coba tidak? Menuntut. Menuntut. Iya. Ya. Masuk. Menuntut ya. Menuntut sebenarnya. Salah, ngetek balik. Di slide kedua terakhir, slide kedua terakhir. Menuntut ya. Baik, sebelum diupload dulu. Kalau diupload udah ngomong kayak Iya, betul. Menuntut. Luar biasa, sangat jeli sekali Pak Tono. Berarti salah satu hal jeli itu berarti dari tadi Pak Tono selalu menyaksikan dengan teliti. Ini sebuah penghargaan bagi kami. Berarti ini bukan hanya sekedar ikut serta saja, tapi benar-benar sebagai perbaikan untuk kita semua. Begitu kami terima kasih positifnya bagi kami. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? slide kedua terakhir tadi. Slide dua terakhir. Oke, siap. Coba, mungkin kedua terakhir atau kedua terakhir. Naik berarti. Itu peraturan. 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 Nomor 24. Nah itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas. Mengikuti peraturan. Mengikuti peraturan. Mungkin Bu Narti pas ngetik ada sambil ngantuk. Tapi single karena Kesenggol ya. tapi single kayak bote. Ya begitu ya, terus kapan saya mungkin apa ya? Iya biasa. Terima kasih Pak Tono. Mungkin ini juga tadi yang disampaikan Pak Tono juga untuk saya juga karena saya itu tipe yang untuk bahasa kurang bagus Pak. Jadi pertanyaan itu saya tidak pernah baku, apalagi berhadapan dengan anak. Dan anak itu juga tidak pernah baku. Mungkin situasional kalau di posisi
kita sebagai guru itu, dan mungkin ketika anak berlari lalu mendekat kepada kita, bahasa kita tetap dengan bahasa formal, mungkin gitulah. Salah satu indikasi seperti garis diskusi tadi itu bagaimana cara kita memposisikan diri pada anak. Itu yang salah satu seni guru yang dimiliki guru berbeda-beda. Mungkin untuk guru bahasa Indonesia atau guru memberikan bahasa anak kan dengan baik menyampaikan itu, tapi untuk guru seperti saya, apalagi guru BK yang dasarnya hanya saling mengerti, itu tentu akan sangat banyak kurang. Itu koreksi itu saya, maksudnya bukan saya sangat berterima kasih dari di sini, tapi juga merasa oh iya ini masukan positif untuk saya juga. Demikian dari saya dan Pak Widodo dan Bu Ratri, terima kasih atas penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free.